Assalamualaikum teman-teman yang terhormat. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan rahmat, di mana umat muslim berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Tapi apakah kalian tahu kapan puasa Ramadan diwajibkan atas umat muslim? Apakah puasa Ramadan hanya diwajibkan atas umat ini? Atau juga atas umat-umat terdahulu? Bagaimana cara Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam berpuasa? Tahukah kalian bahwa cara puasa Nabi Daud alaihi salam sangatlah berbeda? Bagaimana sebenarnya cara beliau berpuasa? Apa itu puasa khusus Maryam alaihi salam dan bagaimana itu berbeda dengan puasa-puasa biasa? Apakah setiap umat berpuasa selama 30 hari seperti di bulan Ramadan? Atau ada perbedaan di antara mereka? Berapa hari Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk berpuasa? Tahukah kalian berapa hari Maryam alaihi salam berpuasa setiap bulan? Apakah puasa Ramadan hanya tentang menahan lapar dan haus? Atau ada tujuan lain? Tahukah kalian kapan dan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan? Apa arti dari dibukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan? Tahukah kalian bahwa umat Yahudi dan Nasrani juga berpuasa? Tetapi bagaimana cara mereka berpuasa? Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam video ini, jadi kami mohon tonton hingga akhir. Yuk, kita mulai videonya. Teman-teman yang terhormat, Allah Rabbul Izzat mewajibkan puasa dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, seperti yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita harus menghormati bulan ini dan berpuasa dengan penuh disiplin. Di bulan Ramadan, ketika seorang muslim berpuasa dan menahan diri sesuai dengan perintah Allah, maka Allah akan memberikan pahala kesabaran kepada orang yang berpuasa. Bulan yang penuh keutamaan ini juga menjadi bulan di mana Allah memperluas rezekinya bagi umat manusia. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun mendapatkan karunia-Nya. Itulah sebabnya bulan ini juga disebut Syahr Mausris, bulan bertambahnya rezeki. Setiap muslim pada bulan ini berusaha keras untuk menjauhi segala dosa, dan tidak makan atau minum sampai Allah mengizinkan. Jika kita melihat dari sisi sejarah dan keagamaan, kita menemukan bahwa puasa sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihi salam setelah beliau turun ke bumi. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berpuasa 3 hari setiap bulannya, yang dianggap sebagai bentuk taubat setelah beliau diturunkan dari surga ke bumi. Pada masa Nabi Adam alaihi salam, puasa dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, yang dikenal sebagai hari-hari saat bulan purnama. Setelahnya, pada masa Nabi Nuh alaihi salam, beliau juga berpuasa 3 hari setiap bulannya mengikuti cara Nabi Adam alaihi salam. Tetapi puasa ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah setelah diselamatkan dari banjir besar, taufan Nabi Nuh. Namun, puasa Nabi Daud alaihi salam memiliki cara yang unik. Beliau berpuasa 1 hari, kemudian berbuka pada hari berikutnya, sehingga beliau berpuasa setengah tahun penuh. Sementara itu, Maryam alaihi salam berpuasa 9 hari setiap bulan, 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Nabi Ibrahim alaihi salam juga berpuasa 3 hari setiap bulannya seperti Nabi Adam alaihi salam. Tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa sebulan penuh. Puasa Nabi Musa alaihi salam memiliki cara yang sangat berbeda. Allah Rabbul Izzat memerintahkan beliau untuk berpuasa selama 3 bulan berturut-turut sebagai persiapan untuk bertemu dan berbicara dengan Allah. Setelah 3 bulan berpuasa, saat hari pertemuan tiba, Nabi Musa alaihi salam merasa lebih baik jika ia bertemu Allah dengan mulut yang segar, sehingga beliau menyikat giginya dengan miswak. Namun, Allah kemudian memerintahkannya untuk menambah 10 hari lagi dalam puasanya. Di dalam Al-Quran, juga disebutkan tentang puasa Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Puasa Maryam radhiyallahu ta'ala anha adalah puasa dengan tidak berbicara, yaitu memilih diam, hamoshi. Teman-teman, dalam ayat 183 dari Al-Quran, telah dijelaskan dengan jelas bahwa sejak Nabi Adam alaihi salam hingga seluruh nabi-nabi, dan kemudian kepada imam para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, setiap umat diwajibkan untuk berpuasa. Seperti setiap umat diberi perintah untuk melaksanakan sholat, begitu pula setiap umat diwajibkan untuk berpuasa. Namun, puasa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat saat ini, tergantung pada keadaan mereka. Jumlah hari puasa, waktu, dan kondisi puasa mereka bervariasi. Puasa di bulan Ramadan tidak diwajibkan atas umat-umat terdahulu, tetapi bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, puasa ini diwajibkan setelah 1,5 tahun hijrah, pada tanggal 10 Syaban al-Muazzam, tahun 2 Hijriah, di Madinah Munawwarah.
Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga disebutkan bahwa barang siapa yang mendapati bulan ini, maka wajib baginya berpuasa. Namun, jika seseorang sakit atau dalam perjalanan dan tidak bisa berpuasa, dia bisa menggantinya di hari lain. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan, bukan kesulitan. Oleh karena itu, kita harus berpuasa di bulan penuh berkah ini, dan jika ada puasa yang terlewat, kita harus menggantinya di kemudian hari. Kita harus bersyukur kepada Allah atas rahmat dan petunjuknya ini. Puasa umat Yahudi dan Nasrani. Teman-teman, ketahuilah bahwa sebelum umat Nabi Muhammad SAW, umat Yahudi dan Nasrani sangat menghormati puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Begitu pula, pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, hari-hari putih, umat terdahulu juga melaksanakan puasa dengan penuh penghormatan. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW ditanya mengapa beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, pada hari ini, Allah menyelamatkan kami dari Fir'aun. Pada hari ini, Allah membuat jalan melalui laut dan kami menyeberanginya. Atas dasar itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kami lebih berhak atas hal ini dibandingkan dengan kalian. Setelah itu, umat muslim juga diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun, untuk membedakan diri dari kaum Yahudi, beliau memerintahkan agar umat muslim berpuasa pada tanggal 9 dan 10, bukan hanya satu hari saja. Setelah itu, umat muslim juga dianjurkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15, hari-hari putih. Namun, setelah puasa Ramadan diwajibkan, puasa-puasa ini menjadi sunnah. Malam pertama Ramadan dan pengampunan bagi orang yang berpuasa. Teman-teman, mengenai bulan Ramadan, Nabi Muhammad Mustafa SAW bersabda, ketika malam pertama bulan ini tiba, pintu-pintu langit dibuka dan tidak akan ditutup selama sebulan penuh. Dan ketika malam terakhir bulan ini tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap orang yang berpuasa. Dalam Islam, banyak amal perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk mengingat seorang hamba yang saleh dan untuk suatu tujuan tertentu. Seperti di Padang Arafah, ibadah haji mengingatkan kita kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi salam. Kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sementara itu, berlari di antara Bukit Safa dan Marwa adalah untuk mengenang Sayyidah Hajar radhiyallahu ta'ala anha yang berlari di antara kedua bukit tersebut. Puasa Ramadan adalah amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering memilih untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari di bulan Ramadan. Beliau sangat suka menjalani hari-hari Ramadan dengan lapar dan haus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan untuk diwajibkan sebagai puasa bagi umat yang beriman, agar kenangan kepada nabinya tetap hidup dan sunnah beliau tetap dijaga. Nabi Adam alaihi salam berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Nabi Nuh alaihi salam berpuasa sepanjang tahun. Nabi Daud alaihi salam berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nabi Isa alaihi salam berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 2 hari. Dengan berpuasa, manusia menjadi muttaqi, yaitu orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku. Anak-anak harus diajarkan berpuasa sejak dini, agar ketika mereka balik, mereka tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa. Oleh karena itu, ketika seorang anak berusia 10 tahun dan memiliki kekuatan untuk berpuasa, hendaknya ia mulai diajarkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jika seorang anak yang mampu berpuasa namun tidak melakukannya, maka diperbolehkan memberikan hukuman ringan, pukulan lembut, untuk memotivasi mereka agar berpuasa. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hamba-hambaku mengetahui keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap agar sepanjang tahun hanya ada bulan Ramadan. Manfaat puasa. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Puasa menumbuhkan takwa, ketakwaan, membantu mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan rasa sabar dan syukur, membuat kita lebih peka terhadap kondisi orang-orang miskin, bermanfaat untuk kesehatan, racun-racun dalam tubuh dikeluarkan, mendekatkan diri kepada Allah, doa orang yang berpuasa dikabulkan, dan pada hari kiamat, puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang menjalankannya. Teman-teman yang terhormat, di zaman sekarang ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, banyak penemuan baru yang dilakukan. Para ilmuwan telah meneliti tentang puasa dan mengungkapkan banyak manfaat dari berpuasa. Hari ini,
Kami akan memberitahu Anda 7 manfaat besar dari puasa menurut pandangan ilmiah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh dan kesehatan kita. Puasa sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Saat seseorang berpuasa, tekanan darahnya tidak tinggi dan tidak rendah, melainkan selalu stabil. Oleh karena itu, banyak orang yang sepanjang tahun mengalami masalah tekanan darah tinggi. Ketika menjalani puasa di bulan Ramadan, mereka tidak mengalami masalah ini. Saat berpuasa, kita mengonsumsi makanan yang lebih sedikit dan lebih ringan, sehingga lemak berlebih dalam tubuh mulai mencair. Saat ini, banyak orang yang pergi ke gym dan berolahraga untuk menurunkan berat badan. Namun di bulan Ramadan, tanpa usaha berlebihan, hal ini terjadi secara alami. Puasa membantu menguatkan otot, sehingga tubuh menjadi lebih kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah, maka kalian akan sehat." Banyak orang yang berpikir bahwa dengan menahan lapar dan haus, tubuh akan menjadi lemah, tetapi kenyataannya, puasa membawa perubahan besar pada tubuh yang tidak bisa dicapai bahkan dengan usaha sepanjang tahun. Saat berpuasa, perut dan sistem pencernaan beristirahat, yang langsung memengaruhi hati, liver, dan jantung. Ketika jantung bekerja dengan baik, seluruh tubuh tetap sehat. Saat berpuasa, paru-paru membersihkan darah secara langsung. Selama berpuasa, suplai darah berkurang, dan darah kotor yang tertimbun di paru-paru mulai bersih secara perlahan, sehingga paru-paru menjadi lebih sehat. Saat berpuasa, kadar zat dalam darah menurun, sehingga sumsum tulang, bone marrow, mulai aktif. Ketika sumsum tulang bekerja aktif, tulang menjadi lebih kuat, dan tubuh pun menjadi lebih bertenaga. Para ilmuwan telah menemukan banyak manfaat puasa lainnya. Kami telah membagikan 7 manfaat utama, tetapi masih ada banyak manfaat lainnya dari puasa. Teman-teman yang terhormat, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan dan beribadah kepadanya. Amin. Jika Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran saya. Insya Allah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Fi amanillah.